that? What is that? Those are ears. Pada kasus kali ini gue rada-rada aneh nih dan juga bingung karena ini orang udah bohong dan sok jago kepada aparat dan juga nggak mau ngaku atas kesalahannya. Rada-rada mirip cuek juga karena dia juga merasa paling benar, tapi dia ini seperti iblis kelakuannya, udah ngefitnah, ngebunuh dan masih banyak lagi. Tapi kasus ini kompleks dan agak suram. Tapi sebelum itu, hai semua, nama gue Didis dari Indonesia. Subscribe channel ini beserta notifikasi supaya tidak ketinggalan video gore, creepy, dan true crime. Dan juga like, share ke teman lo supaya dia tahu apa yang kalian tahu. Setelah sudah siap, mari kita ke kisah nyata mengerikan untuk episode malam hari ini. Pada tanggal 13 Maret 2021 di negara Amerika Serikat di kota Florida ada seorang anak bernama Colby Alan Parker. Dia adalah penduduk asli Florida sama seperti orang tuanya. Bahkan pada usia 30 tahun Colby menghabiskan banyak waktunya bersama keluarganya, khususnya kakeknya yang bernama Ronald Well Senior. Gue ulang lagi, kakeknya bernama Ronald Well Senior. Jangan sampai lupa karena kasus ini rumit dan namanya juga agak samaan. Colby dan kakeknya itu keduanya begitu dekat sehingga mereka benar-benar tinggal bersama di rumah yang sama. Pria yang lebih tua adalah kakeknya itu adalah mantan veteran perang Vietnam yang menghargai kebersamaan dengannya dengan Colby serta kesempatan untuk menunjukkan kepada cucunya cara membuat pilihan yang lebih baik. Lalu setelah beberapa kesalahan yang pernah dialami Colby di tahun-tahun mudanya, sampai sekitar pukul 18.40 pada tanggal 13 Maret 2021, seorang polisi Deputi Lake County menerima sebuah telepon dengan laporan penusukan. Petugas langsung dong meluncur tiba di tempat kejadian dan bertemu pemandangan yang berdarah dan sangat brutal. Colby dan Ronald, yaitu kakeknya sendiri, sama-sama berlumuran darah, tetapi hanya satu dari pria itu yang berdiri, yaitu Colby. Colby berdiri di satu sisi teras rumahnya, sementara Ronald terbaring tak bergerak di tangga menuju pintu depan. Segera terlihat jelas bahwa pria di tanah membutuhkan perhatian medis. Jadi petugas meminta Colby untuk minggir agar luka Ronald dapat dinilai. Colby setuju dan dia turun untuk berdiri di dekat mobil patroli polisi. Sementara seorang deputi memeriksa kakeknya untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Tragisnya, mereka tidak menemukan satupun tanda kehidupan untuk Ronald Well Senior yang saat itu berusia 77 tahun. Yang dia dinyatakan dia meninggal di tempat kejadian perkara. Mengingat keadaan tubuhnya, jelas bahwa dia telah diserang atau terlibat dalam semacam perkelahian yang telah mengakhiri hidupnya itu. Yang paling mengkhawatirkan bagi petugas adalah bahwa Colby juga berlumuran darah, tetapi dia dapat berbicara dengan jelas dan tampaknya tidak mengalami kesulitan berjalan atau bergerak. Tidak ada luka-lukanya menunjukkan bahwa dia bertanggung jawab atas kematian kakeknya, atau setidaknya terlibat dalam beberapa jalan menuju keterangan kasus ini. Ketika kejadian itu terjadi, seorang petugas berbicara kepada Colby untuk melihat apa yang terjadi pada malam itu dan juga apa tujuannya untuk melapor ke pihak berwenang. Colby memberitahu petugas bahwa dia sedang merokok dan semangkuk ganja dengan kakeknya di teras rumah. Tapi tiba-tiba Ronald mulai menyerangnya dengan pisau. Colby mengklaim bahwa dia tidak punya pilihan selain membela dirinya sendiri dari kakeknya itu. Dia berkata dia bisa merebut pisau dari tangan kakeknya dan mengarahkannya ke arahnya. Dia kemudian berkata bahwa dia merasakan senjata itu masuk ke jantung Ronald. Saat itulah dia menjatuhkan pisau dan menelpon 911.
Sekilas ceritanya mungkin tampak seperti penjelasan yang masuk akal, pembelaan diri dengan akhir yang tragis. Kecuali satu hal yang tidak masuk akal. Ketika polisi melihat lebih dekat ke tubuh Ronald, mereka menemukan bahwa luka-luka itu tidak sesuai dengan penjelasan yang seperti pembelaan diri yang dikatakan si Colby tadi. Ronald memiliki 4 luka tusuk di bagian dada, sebagian degloving, lengan bawah, dan tangan kanannya. Sekedar info bagi kalian semua, degloving adalah jenis cedera parah yang terjadi ketika lapisan atas kulit dan jaringan robek dari jaringan ikat otot atau tulang di bawahnya. Dan ada satu lagi cedera yang sangat mengganggu dan tidak bisa dianulir, yaitu telinga Ronald telah diangkat dari kepalanya sendiri. Petugas di tempat kejadian tidak ingin mengambil risiko dengan Colby dan mereka bertanya apakah dia akan mengizinkan penggeledahan untuk tubuhnya. Lalu dia pun setuju dan seorang petugas melangkah maju untuk menggeledah tubuh Colby. Tapi pertama-tama dia bertanya kepada Colby apakah dia membawa senjata. Lantas Colby menjawab ya, tetapi ketika petugas melakukan penggeledahan, mereka tidak menemukan barang-barang yang perlu dikhawatirkan. Namun dia memperhatikan bahwa ada sesuatu yang keras tetapi lembut di dalam kantong Colby yang tidak dia mintai. Ketika penggeledahan selesai, salah satu petugas bertanya kepada Colby di mana Ronald West Jr. berada. Lah, kenapa yang ditanya malah pamannya? Karena ternyata penelpon 911 tadi bukanlah Colby, melainkan dia mengatasnamakan pamannya. Ketika mereka melaporkan kejadian tersebut, Colby mengulangi pertanyaan mereka kembali. Apakah Anda ingin tahu di mana Ronald West Jr. berada? Petugas mengonfirmasi pertanyaan itu. Saat itulah Colby meraih sakunya dan mengeluarkan 2 telinga manusia. Dia menyerahkan telinga itu kepada petugas polisi dan berkata, disinilah dia berada. Segera setelah menyerahkan telinga yang berdarah, Colby mulai secara fisik meningkatkan situasi dan berkata, Hey, don't do that, buddy. Don't do that. That's not Sit good. your ass back down. You said you were armed. What are you armed with? What do you have on you? What do you got on you? Turn and place him against the car. We're not going to keep playing this game. We're going to have some issues. Hands there. Get this, grab it and yeah. Let's get this figured out. Do you have anything or not? No, not weapon-wise. Nothing. Okay, sweet. There's definitely nobody else in the house, right? There's a dog. It's aggressive. Other than that, I don't know where Junior is. I asked, he didn't know. Hey, jangan lakukan itu sobat, jangan lakukan itu tidak baik. Duduk aja dulu dan lo tenang. Kamu bilang kamu bersenjata. Apa yang kamu bersenjata dengan apa yang kamu miliki padamu itu tidak benar. Apakah dia memiliki sesuatu atau tidak? Tidak ada senjata. Tidak ada. Oke, pasti tidak ada orang lain di sini. Di sini cuma ada seekor anjing yang agresif. Selain itu, aku tidak tahu di mana Junior atau pamanku itu. Jadi gini, biar lo nggak gagal paham. Jadi si Colby ini nelpon polisi itu atas nama pamannya, seolah-olah pamannya yang juga terlibat dalam kasus ini. Lalu saat polisi ingin menggeledah Colby, dia mencoba untuk mendapatkan naik turun. Dia meraih salah satu petugas, menggoda senjata dan menendang, meninju dan menanduk 3 deputi yang berusaha menangkapnya. Selama perkelahian, salah satu petugas melepaskan tasernya, yaitu serangan listrik padanya. Tetapi sengatan listrik hanya berpengaruh kecil pada tubuh Colby. Ketika mereka akhirnya dapat menahannya, dia ditangkap dan didakwa untuk diseret pada hukum. Petugas penegak hukum akhirnya berlaku kasar dan dengan kekerasan dia kemudian ditempatkan di bagian belakang mobil patroli polisi dan diungkap ke rumah sakit setempat untuk menerima perawatan medis. Kunjungan rumah sakit itu singkat karena petugas medis tidak menemukan luka apapun pada Colby. No. So, what? Junior, Yeah. Where's Junior? Ronnie and Ronnie Jr. right here. Ronnie. Okay, what is that? Those are ears. Those are ears.
Can you hold those out for me? All right. All from you. I got it. Let go. Set him on the truck. Let me grab your bag. Yep. He's trying to get clear. Get on him. Have it? Okay. Laser. Semua darah yang menutupi lengan dan pakaiannya bukan miliknya. Itu semua berasal dari kakeknya. Ketika Colby cukup tenang untuk diwawancarai, dia dibacakan hak Miranda dan setuju untuk menjawab pertanyaan tentang insiden ini. Dan dia menolak haknya untuk menghadirkan pengacara. Untuk wawancara kali ini, Colby dapat menambahkan sedikit lebih banyak detail pada ceritanya tentang apa yang terjadi pada malam itu. Colby mengklaim bahwa di sore hari kedua pria itu memutuskan untuk merokok bersama, yang merupakan sesuatu yang sering mereka lakukan bersama. Itu adalah malam yang menyenangkan, jadi mereka duduk di teras dan mengobrol. Saat mereka mabuk pada titik ini, menceritakan ulang kedua dari cerita itu, mulai menyimpang dari pernyataan yang dia berikan di tempat kejadian. Kali ini Colby memberitahu petugas bahwa mereka mulai berdebat, jadi Colby mengambil tongkat baseball yang telah ditinggalkan di beranda dan dia menggunakannya untuk memukul kepala kakeknya itu. Ketika Ronald terjatuh, grounds Colby kembali ke dalam rumah dan menemukan sebuah pisau tukang daging yang besar. Pisaunya terletak di atas meja. Dia kembali keluar dan mulai menusuk kakeknya sendiri beberapa kali di bagian leher dan dada, meskipun dia menyangkal mengetahui bagaimana tangan kakeknya telah ditikam. Ketika Colby dinyatakan mengapa dia kembali dan menikam kakeknya ketika pertarungan sudah berakhir, dia memberikan motif yang mengganggu. Dia mengatakan kepada petugas bahwa dia ingin nenek dan kakeknya bersatu kembali di dalam surga. Dia telah memutuskan bahwa sudah waktunya kakeknya untuk pergi. Setelah wawancara itu, jelas bahwa serangan itu bukan tindakan membela diri. Itu adalah tindakan pembunuhan. Ini sejalan dengan bukti yang telah ditemukan di tempat kejadian perkara atau TKP. Selama penyelidikan, petugas menemukan tongkat baseball berdarah tergeletak di sisi teras serta pisau jagal yang telah digunakan dalam serangan itu. Otopsi Ronald menunjukkan beberapa irisan dan luka di lengannya yang ditentukan sebagai luka besar. Pertahanan petugas membuat penemuan mengganggu lainnya ketika mereka melihat melalui kamar Colby di rumah kakeknya. Di kamar tidurnya mereka menemukan kelmek tergantung di pintu dan di kelmek ini ada kata-kata tukang daging keluarga dan menempel di bagian depan dua telinga manusia dari plastik yang ditutupi darah palsu. Rekaman kamera tubuh yang merekam kejadian tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Colby berada di bawah pengaruh sesuatu yang sangat kuat. Pada satu titik, Colby terlihat berdiri di dekat mobil patroli polisi, sementara petugas lainnya berusaha membantu kakeknya. Colby bertanya kepada salah satu deputi, "Bolehkah saya melihat senjatamu, bro?" Petugas itu berkata, "Tidak." Itu membuat Colby marah. Saat itulah dia tiba-tiba menjadi kasar dan agresif lagi terhadap para deputi di tempat kejadian. Butuh 4 petugas untuk menahannya karena dia terus meraih senjata mereka sementara mereka mencoba memborgolnya. Petugas kemudian dapat memastikan bahwa paman Colby, Ronald Wells Jr. tidak terlibat dalam insiden tersebut. THT karena dia berada di Georgia pada saat kejadian itu, dan Colby dipastikan sebagai orang yang benar-benar menelpon 911 dan pernah jelas mengapa dia memberikan nama pamannya. Setelah wawancara dan investigasi, tempat kejadian Colby didakwa atas 4 tuduhan. 1 tuduhan pembunuhan berencana tingkat pertama, 2 tuduhan penyerangan kepada petugas dan seorang petugas penegak hukum, dan 1 tuduhan melawan penangkapan. Dia tetap ditahan di Lake Country dan sampai persidangannya yang dijadwalkan akan berlangsung suatu saat di tahun 2023.
meskipun gue tidak dapat menemukan rincian kapan sidang ini dimulai. So, jadi itu adalah kisah nyata yang sangat mengerikan, yang dimana di situ ada fitnah, kebohongan, dan pembunuhan. Lalu bagaimana kisah yang sangat luar biasa ini menurut lo? Apakah si Colby ini layak dihukum gantung atau dibebaskan saja? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jadi sekian video ini gue bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap waras.